Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ba'd. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu, Bapak sekalian, ikhwati fillah, malam hari ini insyaallah kita masuk ke kitab baru ya. Dalam bahasa Arab itu buku itu terjadi dari beberapa kitab istilahnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cenderung bab ya, bab. Nah, Kitabul Buyu itu bab tentang menerangkan tentang jual beli dan jenis-jenis transaksi yang lain. Sebagai mukaddimah, jual beli itu kan hajat manusia ya. Manusia purba pun ya barter barangnya. Jadi dia adalah kebutuhan manusia esensial dan ini menunjukkan ke syumulia Islam. Islam itu agama sempurna, lengkap. Saya kira mungkin tidak banyak ya agama yang membahas tentang jual beli ya. Tapi Islam itu lengkap insya Allah. Ya, itu mukadimah yang pertama. Nah, yang mukadimah yang kedua, ya fikih baik ini untuk menghindari juga kita memakan harta saudara kita dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariah. Jadi penting karena hadisnya kan kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan haram itu tempatnya di neraka gitu kan. Penting gitu. Walaupun perhatian orang kan tidak ya. Yang mementingkan fikih ibadah mahdhah kebanyakan. Jadi ini penting. Nah, oleh karenanya kita harus memastikan itu ya demi ya menjaga hak lah ya, hak masing-masing sehingga tidak menjarah. Kan memang ayatnya banyak ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Kitab tentang jual beli dan yang lain dari interaksi-interaksi atau transaksi-transaksi keuangan lainnya. Muamalah lah ya, bab. Al-buyu'u thalathatu asya. Jual beli itu kalau dikelompokkan itu ada 3 jenis. Satu, bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Menjual barang yang kelihatan. Maka hukumnya boleh. Lihat barangnya ada ya, seperti kalau kita ke pasar langsung melihat barangnya kan ada. Nanti hal-hal lain yang kalau dia haram itu nanti ada sebab yang lain, bukan karena barang. Yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin, dan menjual sesuatu mausufin yang dijelaskan karakteristik barangnya. Tidak di depan kita, tapi dijelaskan ciri-cirinya, jenisnya apa dan seterusnya, fi dhimmati, dan dalam tanggungan penjual. Kujamin barangnya seperti yang kuomongkeun nih. Barangnya belum ada di hadapan, tapi sudah dijelaskan ciri-cirinya dan kapan akan diterima. Fajaizun, maka boleh juga. Idza wujidatis sifatu, jika sifat atau ciri-ciri barang yang disebutkan itu ala ma wusifa bihi, sesuai. Jangan kagak diomongkan apa misalnya ori rupanya KW1 misalnya. Itu kan antara yang dijelaskan dengan realitanya beda. Jadi itu juga boleh. Kalau sesuai. Nah, nanti kan itu tafarraknya, berkembangnya jenis-jenis itu nanti kalau dalam transaksi modern kan menjadi banyak sekali kan.
Yang berikutnya yang ketiga wa bai'u 'ainin ghaibah, dan menjual barang yang gaib, yang enggak kelihatan, lam tusyahad, tidak disaksikan, fala yajuz, enggak boleh. Kau jual ya ikan yang di kolam itu. Berapa beratnya? Enggak tahu lah pokoknya yang di kolam tuh. Kan enggak kelihatan. Ya, enggak boleh. Jadi ngapo enggak boleh? Tidak jelas. Kau jual tuh berapa ikan tuh, berapa kilo, enggak tahu. Pokoknya di kolam tuh lah. Nah, kan tidak kelihatan. Kelihatan pun kalau tidak diketahui miqdarnya kan. Itu kelompok besarnya begitu ya. Jadi ada jual beli yang kelihatan, ada yang memang menjual sesuatu tapi dalam tanggungan, jaminan lah, dalam jaminan bahwa seperti yang saya jelaskan, yang saya deskripsikan, seperti yang saya terangkan. Nah, tapi kalau jual barang yang nggak bisa dilihat atau bisa dilihat tapi tidak ngerti ukurannya, gaib yang tidak seperti itu ikan dalam air, itu kan enggak tahu berapa jumlahnya. Nah, hal-hal yang majhul yang tidak bisa dikelihatan itu enggak boleh. Fala yajuz, maka tidak boleh. Gitu ya. Nah, lihat nomor 1, nomor 2 angka dalil belakang. Wal aslu fi masyru'iyatil baik, dasar disyariatkannya jual beli dalam Islam itu ada beberapa ayatun, ada beberapa ayat, minha di antaranya qaulullah ta'ala, firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa asyhidu idza tabaya'tum, dan bersaksilah dan harus dan saksikanlah jika kalian saling berjual beli. Ayat lainnya wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, Al-Baqarah ayat 275. Wa ahaditsu, dasarnya juga ada beberapa hadis, minha di antaranya. Ya. Ma rawahul Hakim fi al-Mustadrak, seperti hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihain ini bukunya. Ya, Al-Mustadrak Sahihain karangan Imam Abu Abdullah Al-Hakim. Al-Buyu dalam Kitabul Buyu an Abi Burdah wa Rafi' bin Khudaij, dari Abi Burdah dari Rafi' bin Khudaij radhiyallahu anhuma, su'ila Rasulullah, Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyab, usaha apa yang lebih baik itu atau yang paling baik, au afdal atau yang lebih utama, faqal amalun, wa fi riwayatin kasbur rajuli biyadihi, amal atau usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Gitu ya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli itu baik, bagus. Haji mabrur kan? Baik ya. Ai la ghisya fihi wa la khiyana, jual beli yang enggak ada ghish, nipu. Wa khiyanat, ya berkhianat. Jadi meskipun pembeli tidak tahu kalau penjual itu berkhianat, ya sudah haram dia. Paling-paling enggak tahu dak kawan tuh. Nah, saya itu enggak boleh. Gitu ya. Nah, yang kedua, tidak dibolehkannya jual beli barang yang tidak kelihatan, lam tusyahad fala yajuz, tidak boleh. Kenapa? Li'annahu gharar, karena itu jual beli nipu. Enggak jelas dia. Ai fihi khatarul ghish wal khida'. Di situ, di jenis jual beli yang tidak kelihatan ini rentan terhadap potensi untuk ghish, nipu, wal khida, wal ngiyu, sama aja. Ya kan? Disebutkan A, ternyata dikirim barang B. Ustadz Imam aja beli kitab pernah. Karena kitab itu mahal, lebih 5 juta, saya tanya, ini kitabnya baru.
Tulisannya bagus, bagus. Tidak ada yang robek, tidak. Tidak masalah, tidak. Kapan dikirim? Kalau tulisan jusnya aja udah nggak ada, saya balikkan. Iqalah, saya bilang, saya iqalah, saya bilang. Kamu jual kitab mesti ngerti makna iqalah itu. Saya batalkan, saya beli kitab kamu. Kamu melakukan ghish terhadap saya. Karena di gambar yang ditampilkan bagus sekali. Giliran yang dikirim, sisa rupanya. Balik kan. Akhirnya, karena saya ngerti fikih, dia ngerti, akhirnya diterima. Jadi hari H saya ngirim kembali barang itu di sini, salah satu pengiriman, dia mentransfer dana Anda yang saya transfer. Iqalah namanya dalam bahasa fikih. Jadi itu ya, waqad rawa Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa Rasul melarang an bai'il gharar, tentang jual beli menipu. Ada riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Buyu' bab butlanu bai'il khasah wal bai'il ladzi fihi gharar. Jadi jual beli yang apalagi lah memang sejak awal tujuannya menipu, ya sudah tidak boleh. Oke ya, difahami ya dia. Nah, nanti modern itu akan tafarrok dari sini. Pertanyaannya misalnya jual beli online. Nah, itu kira-kira keterangan yang di online itu nipu apa tidak? Jadi sekarang ada. Nah, saya termasuk yang ikut bahwa muamalah itu dipermudah. Beda dengan ibadah mahdhah yang harus kita. Oke. Sekarang berbicara tentang barang yang dijual itu. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin. Sah menjual setiap barang yang suci. Muntafa'im bihi, bermanfaat. Mamluk mamlukin, ya, muntafi'in bihi mamlukin, dimiliki, bukan punya orang lain. Wala yasihhu, dan tidak sah, bai'u ainin najisah, menjual barang yang najis. Nah, gitu. Lihat, ada 2, ada 3 kan? Nah, sekarang yang ketiga, kenapa dimiliki? Fala yasihhu bai'u ma lam yamlikhu. Misalnya sepeda Sobri anak jual tanpa antum mewakilkan saya jual. Nah, tidak sah, bukan barang saya. Barang uang dijual tanpa seizin. Nah, kalau seizin yang jual nanti ada akad lain. Berarti kan atas seizin yang punya. Gitu ya. Li'annahu la wilayata lahu 'alal mabi', karena dia tidak punya kuasa terhadap barang yang tidak dia miliki. Yang punya orang, saya punya lah. Ya. Halal 'aqdi, pada saat dia berakad. Liqailihi, karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala bai'a illa fi matamlik, tidak ada jual beli kecuali dalam hal-hal yang kamu miliki. Jadi harus mamlukin, dimiliki. Nah, modern kemudian, tapi bukan saya. Mesti kamu ada akad kan, baik dengan pabrik atau dengan pihak yang menjual barang. Kalau misalnya akadnya adalah pokoknya dari aku sekian, nanti kan harganya bisa lebih seberapa kan sesuai dengan pasar. Nah, pun akadnya bisa namanya ja'alah. Tapi kalau Sobri, barang Ustadz Imam tuh kau jual harganya 3 juta. Nah, kalau laku 3 juta itu untuk awak 5% misalnya. Nah, itu namanya wakalah, diwakilkan. Tapi kalau beberapa yang akan kamu jual tidak ditentukan batasnya, berarti janganlah dia. Nah, gitu. Jadi sebetulnya syariat itu kan ngasih tahu nama-nama itu karena sesuai dengan jenis pola kerjasamanya. Gitu. Jadi itu intinya gitu. Jadi barang orang itu dijual atas seizin yang punya. Nah, makanya kalau saya tidak keliru, di
Di Arab, orang-orang Arab itu kalau jual hotel yang punya hotel misalnya 10 lantai gitu ya kepada negara-negara yang akan menempatkan jamaah hajinya itu ada yang model pokoknya aku jual gedung ini 10 miliar misalnya gitu ya. Kaget oleh yang beli itu nak dijual lagi berapa? Nah, ya jual beli biasa. Jadi kan dia menjual biasa. Keuntungannya tergantung pasar kan. Kalau uang nak pengen dekat itu hotel dekat tentu harganya kompetitif. Tapi kalau jauh ya biasanya itu ya. Jadi harus dimiliki. Wala yasi'u bai'u 'ainin najisa, tidak sah menjual barang yang najis. Lihat nomor 4, ai bi'tibari syara, dalam pandangan dengan pandangan syariat. Kal khamr, seperti minuman keras, wal khinzir. Makanya guyon-guyonan orang, "Audi deh aku makan babi," misalnya. Gua hanya saja deh guyon-guyonnya itu. Nah, itu saya juga pernah ya di Muarranim itu Ustaz Imam kajian gitu. Ustadz kami ini memang gawe kami berburu babi Ustadz. Saya bilang, yang saya tahu dari syariat, Allah itu kalau mengharamkan sesuatu yang mengharamkan harganya. Kan harganya babi. Tapi dibelikan nasi padang Ustadz misalnya, ya tapi asal dari. Nah, malah seperti duit maaf ya, korupsi atau nyolong atau maling kan juga dibelikan nasi padang kan jadi nasi padang juga misalnya. Atau dari sate Jawa lah apalah gitu ya. Warawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah yaqul amal fathi wa bi Makkah. Dia mendengar Rasulullah bersabda pada waktu tahun penaklukan kota Mekah dan dia sedang berada di Mekah tahun 8 Hijriah. Innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, wal maitah, bangkai. Kata orang tiren mati kemarin ini. Wal khinzir, babi. Wal asnam, patung. Jual patung. Faqila ya Rasulullah. Lalu sahabat ada yang nanya, "Ya Rasulullah, ara'aita suhumal maitah?" Mana menurut awak gajihnya bangkai? Ngerti gajih ya? Anu, lemak. Fa innaha yutla biha sufun, itu dipakai untuk ngecat kapal, tongkang. Wa yudhanu bihil julud, untuk minyakin kulit supaya lembut. Wa yastasbihu biha nas. Orang bisa menghidupkan lampu dengan apa tadi? Gaji atau anu tadi, lemak. Faqala la huwa haram. Kata Rasul tidak, dia haram. Karena maitah, karena sudah jadi bang. Amun dari binatang sembelian kita lagi makanya zaman belum gemuk mah ini, lama gemuk mah ini lah berat makan itu. Thumma qala Rasulullah 'inda zalik, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahud, Allah bunuh itu Yahudi. Qatalallahu al itu semoga Allah membunuh Yahudi gitu ya. Innallaha lamma harrama suhumaha, tatkala Allah mengharamkan gajih dari apa namanya bangkai, jammaluhu thumma ba'uhu fa'akalu thamana. Jamaluhu itu ditampakkan cak bagus. Mungkin dinunjukin namo lain. Itu. Diunjuk namo lain ya, padahal barang haram ya. Summa ba'uh, kemudian dijualnya, fa'akalu thamana, kemudian memakan harganya. Sama misalnya barang itu sebetulnya mati kemarin binatang itu icak-icak disembelih.
Ninju darah istilahnya misalnya, nah itu jammalu. Orang nggak tahu cak ionian. Nah, makanya Kementerian Pertanian dan Peternakan ya pernah dulu ngasih tahu bagaimana mengenali ciri-ciri daging segar itu. Dengan daging bangkai kan beda pucet kalau bangkai itu. Kalau dagingnya yang sembelihan kan segar. Jadi Yahudi ini gawenya nih barang haram dia omong ke setengah halal. Jamaluhu itu jamil itu kan artinya cantik. Dicantii lah istilahnya barang haram tadi sedikitnya terkesan dikit bae haram nih misalnya gitu ya. Thumma ba'u wa akalu thamanah. Wa ma la manfa'ata fihi dan juga tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Oh, sebelum sampai situ saya masih melanjutkan dalilnya, Mas. Tadi belum selesai ya. Ya, jammaluhu ay adzabuhu wastakhraju duhnah. Adzabuhu itu dia cairkan, itu apa namanya gaji, halaman 132 ya. Wastakhraju duhnah dan dia mengeluarkan dari situ minyak yang berasal dari gaji itu. Diolahlah supaya ini kan kalau kelihatan dia gaji atau bangkai kan langsung ndak lemak jengoknya. Diolahnya, diaponya, cantik. Wa Nabi Mas'udil Ansari oh iya. Suhumal maita, suhumal bakar wa kama akhraja wa minal bakar wal ghanam haramna alaihim suhumahum. Ini ayat tentang orang Yahudi yang dimana diharamkan atas mereka itu gaji sapi dan kambing ya. Wa an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah naha an thamnil kalbi wa mahril baghi wa khulwanil kahin. Sesungguhnya Rasulullah SAW hadis dari Abu Mas'ud al-Ansari melarang dari harga anjing wa mahril baghi bayaran wanita PSK ya. Wa hulwanil kahin dan pemberian dukun. Bukan pemberian dukun, upah kepada dukun itu nah. Hulwan namanya bahasa Arabnya. Jadi jadi dukun tidak boleh dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat tamanul kalbi bai'uhu wa akhdhu thamanah. Ya, bai'uhu menjualnya wa akhdhu thamanihi dan mengambil harganya. Mahrul baghi, apa mahrul baghi maksudnya? Mata khudu zaniya ala zinaha. Ya jasa, bayaran jasa dari wanita nakal itu atas kenakalan. Waqad kanu fil jahiliyah yarahuna ima'ahum ala zina wal iktisabi fa angkara Islam wa anhu. Ya, dan seterusnya ya. Itu yang tentang dalilnya. 3 jenis inilah ya, jual beli itu. Jadi ain musyahadah, mausufin fi dhimmah, dan yang terakhir ghaibah. Nah, yang terakhir yang enggak boleh. Nah, ini kalau di kitab lain dicerahkan definisi baik itu apa, rukun baik itu apa. Nah, makanya kebanyakan baik dengan nikah tuh hampir disamakan. Banyak kiasnya. Jadi kalau nikah kan calon suami, calon istri, saksi, wali, sighah. Kalau dagang apa? Penjual, pembeli, barang, akad, saksi. Nah, oke ya. Itu tentang jenis-jenis jual beli. Nah, sekarang nanti kalau antum membaca tentang jenis-jenis transaksi sekarang mesti akan nyantol di salah satu. Misalnya jual beli barang, barangnya belum ada tapi nanti dalam beberapa hari ada dikirim. Nah, itu mausufin masuk yang kedua.
Kalau barangnya diterangkan jenisnya apa dan seterusnya. Faslun. Nah, sekarang riba. Nah, yang baik halal, yang riba haram. Cuma riba yang ada yang haram itu nanti mesti baik yang ada. Riba itu artinya tambahan tanpa padanan. Saya kita tukar beras, saya nukar 1 kilo, kau nukar 1,5 kilo. Kan ada kelebihan 0,5 kilo, kate padanannya. Nah, itulah riba sebetulnya. Nah, gitu ya, itu riba. Kita nggak masuk definisinya karena ini langsung ke kitab ini ya. Wariba fil zahabi, kena di emas. Wal fiddati, perak. Wal mat'umat, dan hal-hal yang makanan. Lihat nomor 2. Ay yatahaqqaqu ma'nahu syar'an, ay terrealisasi maknanya secara syariah fi hadhil asya, dalam barang-barang ini, emas, perak, dan makanan. Ar-riba fil lughah az-ziyadah, riba dalam bahasa artinya tambahan. Wa syar'an, secara syariat, nau'un minat ta'amuni, salah satu jenis transaksi, tatahaqqaqu fihi ziyadah, terwujud di situ tambahan, ala syaklin maksus, dengan bentuk khusus, ya tanafa ma'ruf tasyri' islami, yang bertentangan dengan syariat Islam. Wa ta'amulu bil riba minal kabairi, dan berinteraksi dan bermuamalah dengan riba itu termasuk dosa besar. Seperti dalam ayat surah Al-Baqarah, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, yang sebenarnya. Wa ahadits, sedangkan hadis, ada beberapa hadis, antaranya marwahu Jabir, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, qal, dia mengatakan, la'ana Rasulullah, Rasul melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa muwakkilah, orang yang menjadi wakilnya, wa katibah, dan orang yang menjadi penulisnya, gitu ya, wa syahidai, dan orang yang menjadi, 2 orang saksi yang menjadi saksi atas riba itu. Wa qala hum sawa, Rasul mengatakan mereka sama baik. Ai yastawuna fi fi'lil masyiyati wal itsm, sama saja mereka melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Rawahu Muslim. Nah, itu jadi di emas, perak, dan makanan. Nah, kita lihat satu-satu. Wala yajuzu, tidak boleh, bai'udz zahabi, menjual emas, bidzahabi, dengan sesama emas, walal fiddati, juga demikian perak, kadzalik, illa, kecuali syaratnya untuk boleh, mutamathilan, sama, barangnya itu beratnya sama, nakdan, cash, tunai. Maksudnya enggak boleh yang emas sekoknya sekarang, yang agak besok. Nah, itu sebenarnya enggak boleh. Jadi syaratnya 2. Barang yang berjenis sama, emas dengan emas, harus sama dan harus tunai. Salah satu tidak terpenuhi, dia masuk dalam riba. Oke. Nomor 1. Rawa Muslim an Abi Hurairah, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahabi, zahab, emas dengan emas itu, waznan bi waznin, harus sama timbangannya, mithlan bi mithlin, sama kadarnya. Jadi sama kadar dan tunai ya. Wal fiddatu bil fiddati, waznan bi waznin, wa mithlan bi mithlin, sama, harus sama dan tunai. Faman zada, barang siapa yang nambahi, awis tazada, atau minta tambahi, fahuwa riba, maka itu riba. Wa fi riwayat Abi Sa'id, dalam riwayat Abi Sa'id, yadan biyadin. Yadan biyadin artinya tangan dengan tangan, maksudnya tunai.
Gitu ya. Ai naqdan bitaqabudil badalaini fil majlis, dengan serah terima kedua barang itu di majlis itu. Mutamathilan, jenisnya sama, duna ziyadatin bil wazn, tanpa tambahan berat. Jadi sama Nanti beras sama beras harus sama. Oh, tapi jenisnya lain, iya tetap harus sama kalau mau beras dengan beras. Kalau tidak nak sama, jual ke dulu barang yang bagus. Atau sebaliknya, kalau punya yang jahat, jual ke dulu yang jahat, baru dengan duit itu kau belikan yang gitu ya. Wah, enggak, kurang efisien, efektif. Wala bai'u mabta'ahu, dan tidak boleh menjual apa yang dia beli hatta yaqbidah, sampai dia terima barang itu. Gitu ya. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, man ibta'a ta'aman, barang siapa yang membeli makanan, fala yabi'hu hatta yastawfiyahu, jangan dijual sampai dia menerimanya. Wa fi riwayatin hatta yaqbidahu, sampai dia menerimanya. Karena kalau belum diterima ini nanti akan ada persoalan kalau barang rusak. Kan gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat dia mengatakan, qala ra'aitun nasa fi ahdi Rasulillah, saya melihat orang pada zaman Nabi SAW yabta'una jizafan, jual membeli barang itu jizafan, tumpukan, yakni ta'am, maksudnya makanan. Yudrabuna ayyubu fi makanihim hatta ya'wuhu ila rihahin, mereka letakkan di situ, dijual di tempatnya ya. Hatta ya'wuhu ila rihaim, sampai mereka kembali ke kendaraan mereka. Wa ani Ibnu Abbas qala amma alladzi naha anhu Nabi fa huwa ta'am, maka yang dilarang Nabi itu adalah makanan, ayyuba'a hatta yuqbada, nahan Rasul melarang makanan itu untuk dijual sampai dia diterima dulu. Qala Ibnu Abbas, wala ahsibu kulla syai'in illa mithlahu, dan tidak saya kira segala sesuatunya tiada lain kecuali sama, ya harus diterima dulu baru dijual. Tanda sempurnanya akad itu barang sudah diterima. Walaupun cara penerimaan barang kan beda-beda ya. Kalau barang dibawa, kalau mobil disetir. Ada kunci lah di ladin juga. Nah, itu tanda penerimaan. Ai mithlut ta'am, maksudnya sama dengan makanan, la yajuzu bai'uhu, tidak boleh dijual, illa ba'da ayyuqbadha, kecuali setelah diterima. Inilah qabadha itu dipegang ini aslinya. Kalau barang aslinya, tapi kan disesuaikan dengan barangnya. Oke, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi tidak boleh jual kecuali barangnya sudah diterima oleh yang jual ya, maksudnya ya. Itu menunjukkan barang itu dimiliki dia secara sempurna. Warawa Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam meriwayatkan, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, inni abta'u hadhil buyu, saya membeli jual beli ini. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya, apa yang halal untuk saya, apa yang haram. Qala ya ibna akhi la tabi'anna syai'an hatta taqbila. Janganlah kamu sekali-kali menjual sesuatu sampai kamu menerima sesuatu itu. Gitu ya. Nah, itu. Rawa Abu Dawud meriwayatkan hadis juga, ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia mengatakan, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang antuba as-sila'u, barang untuk dijual, haitsu tabta, di mana dia dibeli, hatta yahuzuha tujjar, sampai dikuasai oleh para pedagang, ila rihalihin, dibawa ke
kendaraan mereka manazilihim ke tempat, berarti barang sudah diterima. Ada persoalan nggak kalau barang belum diterima ternyata kemudian rusak? Ada persoalan mesti. Oke ya. Wala bai'u mabta'u hatta wala bai'ul lahmi bil hayawan, enggak boleh jual daging dengan binatang. Kan enggak jelas. Kadarnya kan enggak bisa enggak tertis samonyo kan. Siko masih penyawa, siko laida enggak boleh. Oke ya. Wa yajuzu, kita baca dulu nomor 3. Enggak boleh jual daging dengan binatang. Li hadis Samurah, berdasarkan hadis Samurah, anna nabiyya naha, bahwa Nabi SAW melarang an bai'isyah, menjual kambing bil lahan, dengan daging. Boleh ya. Rawal Hakim fil Mustadrak, dalam kitab Al-Buyu', hadza hadisun sahih wal isnad, hadis ini adalah sahih sanadnya. Nah, itu tidak boleh. Wa yajuzu bai'udz dzahabi bil fiddati, boleh jual emas dengan perak mutafadilan, berbeda ukurannya. Seko mungkin sekilo, yang seko entah berapa kilo. Nah, itu namanya mutafadilan. Tapi nakdan tetap harus tunai. Tidak boleh. Wa kadzalikal mad'umat, demikian juga maka makanan. La yajuzu bai'il jinsi minha bimithlihi, tidak boleh menjual jenis dari makanan itu bimithlihi, dengan yang makanan yang sama, illa mutamathilan, kecuali sama naqdan dan tunai. Nah, gitu ya. Tapi kalau beras dengan kayu beda. Nah, itu dah. Tapi harus naqdan. Wa yajuzu, dan boleh bai'ul jinsi minha, menjual satu jenis dari makanan itu bi ghairi, dengan lain, mutafadilan, berbeda. Misalnya beras dengan jagung, kan beda itu jenisnya. Sama-sama makanan sih tapi jenisnya beda. Itu mutafadilan tentu beda. Boleh lebih banyak nakdan, tapi harus tetap tunai. Wala yajuzu bai'ul gharari, dan tidak boleh jual beli nipu. Nah, itulah mungkin malam ini, kalau ada pertanyaan boleh.